Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan saya Kabila pada pembelajaran matematika menyenangkan. Hari ini kita akan mempelajari operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan pada materi aljabar. Namun sebelumnya kakak ingin tahu nih, adik-adik masih ingat tidak ya apa itu aljabar? Oke, kita ulas sedikit yuk mengenai apa itu aljabar dan unsur-unsur aljabar. Sebelumnya, mari kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Banyaknya boneka Rika adalah 2 kali jumlah boneka Desi. Jika kita tidak mengetahui banyaknya boneka Desi, maka bagaimana ya cara menentukan banyaknya boneka Rika? Nah, untuk mengganti suatu nilai yang belum kita ketahui, dapat menggunakan simbol yang disebut dengan variabel. Pada soal yang tadi, yang belum diketahui itu adalah banyaknya boneka Desi. Jadi, kita dapat menyatakan banyaknya boneka Desi dengan sebuah simbol. Nah, simbol yang dapat kita gunakan ada banyak tentunya ya. Tapi, yang biasa digunakan adalah huruf alfabet. Dalam hal ini, kakak akan memilih huruf A. Jadi, kita dapat menyatakan banyaknya boneka Rika sama dengan 2 kali A. Dalam aljabar, dapat dituliskan sebagai 2A. Bentuk 2A ini disebut dengan bentuk aljabar. Berdasarkan ilustrasi tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa aljabar adalah salah satu bentuk dari ilmu matematika yang membahas tentang suatu penyederhanaan dan pemecahan masalah dengan memakai simbol pengganti, yaitu konstanta dan variabel. Selanjutnya, coba kita perhatikan contoh berikut. Kalau kalian perhatikan, bentuk aljabar pada contoh terdiri dari huruf X sebagai variabel, angka 5 sebagai koefisien dari nilai X, dan angka 3 sebagai konstanta. Konstanta adalah nilai yang tetap, jadi nilainya itu sudah jelas, sementara untuk variabel adalah nilai yang belum tetap, makanya bisa berubah-ubah. Kemudian, variabel ini bisa disimbolkan menggunakan huruf, misalnya A, B, C, X, Y, dan lain sebagainya. Untuk yang terakhir ada koefisien. Koefisien adalah nilai yang berada di depan variabel. Nah, suatu variabel pasti punya yang namanya koefisien ya adik-adik. Nah, sekarang sudah mulai paham kan mengenai pengertian aljabar dan unsur-unsurnya? Jika masih belum paham, yuk kita kembali ke awal video dan menyimak materinya dengan seksama. Jika adik-adik sudah paham, mari kita masuk ke cara penyelesaian operasi bentuk aljabar. Nah, operasi bentuk aljabar sendiri terdiri atas beberapa operasi, yaitu ada operasi penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian. Namun, pada video kali ini, kita hanya mempelajari operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Yuk, langsung saja kita simak. Nah, selanjutnya, untuk yang pertama ada penjumlahan bentuk aljabar. Syarat suatu aljabar dijumlahkan itu, suku-sukunya harus sejenis. Maksud dari suku-suku sejenis itu seperti apa ya? Dikatakan suku sejenis jika variabel dan pangkat dari variabelnya itu sama. Tetapi jika keduanya berbeda, maka disebut dengan suku tidak sejenis. Supaya kita lebih memahaminya, mari kita coba kerjakan beberapa soal berikut ya. Nah, di sini ada contoh soal. Sederhanakan bentuk dari 5A dikurangi 2B ditambah 6A ditambah 4B dikurangi 3C. Penyelesaiannya mudah kok. Kita hanya perlu menyusun atau mengelompokkan suku-suku yang sejenis. Nah, suku-suku sejenis berarti variabelnya harus sama ya. Setelah dikelompokkan, kita bisa jumlahkan aja nih koefisiennya. Di sini terdapat 5A dan juga 6A. Karena memiliki variabel yang sama yaitu A, maka koefisiennya bisa kita jumlahkan.
5 ditambah 6 yaitu 11 dikalikan dengan A, maka menjadi 11A. Begitupun dengan negatif 2B. Dengan 4B, kita bisa menjumlahkannya karena memiliki suku-suku sejenis, sehingga dapat kita operasikan menjadi negatif 2B ditambah 4, yaitu 2 dikalikan dengan B, yaitu menjadi 2B. Kemudian untuk variabel yang C, karena tidak ada suku sejenis lainnya, maka kita langsung saja tuliskan negatif 3C. Nah, maka bentuk sederhananya adalah 11A ditambah 2B dikurangi 3C. Nah, untuk yang kedua ada pengurangan bentuk aljabar. Sama seperti penjumlahan aljabar. Kita hanya bisa melakukan operasi pengurangan aljabar jika suku-sukunya sejenis. Nah, perhatikan contoh soal berikut ini. Di sini terdapat soal kurangkan 9A dikurangi 3A dari 13A ditambah 7. Nah, berarti kita tuliskan terlebih dahulu 13A ditambah 7 dikurangi 9A dikurangi 3. Nah, karena 9A dikurangi 3 berada dalam kurung dan operasinya adalah pengurangan, maka kita perlu mengalihkan terlebih dahulu 9A dikurangi 3 dengan tanda negatif. Maka menjadi 13A ditambah 7 dikurangi 9A ditambah 3. Selanjutnya kita kelompokkan suku-suku sejenisnya. Untuk variabel A, yaitu ada 13A, kita kurangkan dengan 9A menjadi 4A. Lalu konstantanya ada 7 dan 3. Kita operasikan 7 ditambah 3 yaitu 10. Maka bentuk penyederhanaannya yaitu 4A ditambah 10. Untuk lebih mengingat materi operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada aljabar, mari kita nyanyikan bersama-sama yuk lagu berikut ini. Yuk belajar agar kalian makin pintar tentang aljabar, biar ulangan gak remeh. Unsur-unsur di dalam bentuk aljabar, variabel, koefisien dan konstanta. Break it down. 3A tambah 5A, 2 suku sejenis, variabel A-nya sama. Bentuk aljabar, penjumlahan aljabar untuk suku sejenis, baby. Hanya menjumlahkan bilangan koefisiennya. Penjumlahan aljabar, ayo belajar. Yuk belajar operasi hitung aljabar, jumlah dan kurang, juga kali bagi dan pangkat. Dan aljabar akan sering kita gunakan dalam materi untuk selanjutnya. Break it down. 2X tambah 3Y, itu ada 2 suku, variabelnya X dan Y. Bentuk aljabar, pengurangan aljabar untuk suku sejenis, baby. Hanya mengurangkan bilangan koefisiennya. Pengurangan aljabar, ayo belajar. Adik-adik semua sejauh ini paham ya? Supaya lebih paham, yuk kita kerjakan soal berikut ini. Nah, sebelum ke contoh soalnya, kita perlu ingat terlebih dahulu bahwa suatu aljabar itu hanya bisa dijumlahkan atau dikurangi jika suku-sukunya sejenis. Untuk soal yang pertama, sederhanakan bentuk aljabar dari 7P ditambah 3R dikurangi 2B ditambah 5P dikurangi 4R. Nah, untuk menjawabnya teman-teman bisa pause terlebih dahulu ya video ini. Nanti akan dijelaskan juga mengenai jawaban mana yang benar. Untuk jawaban yang benar adalah jawaban yang C. Di sini 7P ditambah 3R dikurangi 2B ditambah 5P dikurangi 4R. 7P kita operasikan dengan 5P. Maka 7 ditambah 5 yaitu 12P. Untuk 3R kita operasikan dengan negatif 4R. Maka
3 dikurangi 4 adalah negatif R. Selanjutnya ada negatif 2B. Karena tidak memiliki variabel sejenis, maka kita langsung saja tuliskan negatif 2B. Jadi bentuk sederhana dari aljabar tersebut adalah 12P dikurangi R dikurangi 2B. Untuk soal yang kedua ada sederhanakan bentuk aljabar dari 5XY ditambah 7Y dikurangi 6X ditambah 3Y dikurangi 4XY. Nah, jawaban yang benar adalah jawaban yang D, di mana kita operasikan terlebih dahulu untuk suku-suku yang sejenis. Di sini ada 5XY dan juga negatif 4XY. Karena memiliki variabel yang sama, kita operasikan 5 dikurangi 4 yaitu 1, dikalikan dengan XY menjadi XY. Selanjutnya ada variabel Y yaitu 7Y ditambah 3Y. Kita operasikan 7 ditambah 3 yaitu 10, dikalikan dengan Y yaitu 10Y. Nah, di sini juga ada dikurangi 6X karena tidak ada variabel yang sejenis lainnya, maka kita langsung saja tuliskan negatif 6X. Jadi bentuk sederhana dari bentuk aljabar tersebut adalah XY dikurangi 6X ditambah 10Y. Selanjutnya kita akan ke soal yang lebih sulit, yaitu soal cerita. Di sini ada Pak SK, yaitu sebagai salah satu warga kota Tasikmalaya. Beliau memiliki kolam ikan yang berbentuk persegi panjang. Nah, kolam ini mempunyai lebar 7 meter, lebih pendek dari panjangnya. Jika keliling kolam tersebut adalah 86 meter, maka tentukanlah ukuran panjang dan lebar dari kolam tersebut. Untuk penyelesaiannya, kita misalkan terlebih dahulu. Panjang kolamnya adalah P, sehingga kita peroleh untuk lebarnya yaitu L sama dengan P dikurangi 7. Nah, karena keliling kolam itu adalah 86 meter, maka bisa kita tuliskan keliling sama dengan 86. Seperti yang kita ketahui bahwa rumus dari keliling persegi panjang adalah 2 dikali P tambah L. Maka bisa kita ubah K ini menjadi 2 kali P ditambah L. Maka 2 dikali P tambah L itu sama dengan 86. Kedua ruas kita bagi 2 ya, menjadi P ditambah L sama dengan 43. Nah, karena tadi L itu sama dengan P dikurangi 7, maka kita dapat tuliskan P ditambah L dikurangi 7 sama dengan 43. Kita operasikan ditambah dengan P, yaitu menjadi 2P dikurangi 7 sama dengan 43. Kedua ruas kita tambahkan dengan 7, maka menjadi 2P sama dengan 50. Untuk mendapatkan nilai P atau panjang, kita tinggal bagi 2 kedua ruas, yaitu menjadi P sama dengan 25. Nah, sudah ketemu ya ukuran dari panjang kolam tersebut, berarti 25 meter. Untuk mencari lebarnya, kita tinggal kurangkan 25 dikurangi 7, sehingga hasil dari lebarnya atau ukuran lebarnya adalah 18 meter. Untuk selanjutnya, kita punya beberapa soal latihan nih. Nah, teman-teman bisa isikan ya jawabannya di kolom komentar di bawah. Silahkan berdiskusi untuk menemukan jawaban yang benar. Untuk pembahasannya kita akan bahas pada video selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.